Halo teman-teman, kali ini saya Nisita Wardani ingin menjelaskan terkait dengan the risk-based audit approach. Jadi di dalam bagian ini saya akan menjelaskan beberapa pendekatan audit yang berdasarkan dari sisi resikonya. Nah, di sini ada beberapa pendekatan yang bisa teman-teman lakukan untuk mengecek suatu audit berkaitan dengan risiko. Yang pertama dilihat dari ancaman yang ditimbulkan. Tentunya berdasarkan dari kecurangannya atau tingkat kesalahannya yang dihadapi oleh perusahaan ini. Jadi ketika teman-teman sudah berhasil menentukan apakah dia termasuk kecurangan ataupun kesalahan yang dihadapi oleh perusahaan, maka teman-teman bisa melihat lagi kerusakan ini timbul dari seseorang yang melakukan kegiatan atau transaksi atau karena adanya suatu sistem yang kurang bisa mengakomodir dari pekerjaan yang dilakukan di perusahaan tersebut. Misalnya, uang yang harusnya diinputkan untuk suatu transaksi 100 juta, tetapi ternyata uang yang terekam di dalam sistem tersebut baru 100 ribu. Nah, apakah masalah ini terus terjadi berkali-kali atau tidak? Lalu yang kedua, terkait dengan identify the control procedure that prevent, detect, or correct the threat. Jadi, lebih kepada penggunaan prosedur pengendalian yang digunakan untuk mencegah, mendeteksi, maupun memperbaiki. Dan ini biasanya prosedur pengendalian dilakukan oleh bagian manajemen yang ada di dalam perusahaan yang bertindak sebagai internal auditor untuk mengecek apakah prosedur pengendalian ini tepat tidak digunakan untuk operasional perusahaan tersebut. Misalnya, contoh penyimpanan uang di kasir ini setiap hari harus distorkan kepada pihak pimpinan, tidak tersimpan di kasir selama berhari-hari atau seminggu gitu ya. Setiap di akhir kegiatannya harus di-share atau diberikan ke pimpinan. Nah, kalau misalnya prosedur pengendaliannya itu kan dilakukan agar bisa nantinya uang itu tersimpan dalam satu pintu, yaitu di pimpinannya saja, sehingga tidak ada dua orang penyimpan uang. Dan hal ini sebenarnya bagian pencatatan dan bagian penyimpanan uang itu harus dipisahkan kalau secara akuntansi, agar tidak terjadi yang namanya transaksi fiktif. Nah, ketika terjadi prosedur pengendalian seperti itu, uang disimpan pada pimpinan di akhir hari, lalu besok di hari berikutnya pihak kasir minta uang lagi untuk membuka toko. Nah, ini sebenarnya prosedur pengendalian yang baik. Tetapi kalau misalnya hal ini tidak bisa dilakukan, kira-kira apa yang akan bisa diperbaiki ketika sudah terjadi uang itu hilang atau tidak terekam, hilangnya 100 rupiah karena apa? Nah, kalau misalnya ada CCTV yang bisa membantu pergerakan, melihat siapa yang membuka bagian mesin kasir, itu akan juga sangat membantu. Tetapi jika misalnya tidak ada alat seperti itu, maka yang akan menanggung risiko adalah pihak bagian karyawan kasir yang mau tidak mau harus menambahkan uang yang tadi selisihnya tersebut. Lalu yang ketiga, ini kaitannya dari segi risiko. Ketika teman-teman sudah berhasil mengeluarkan prosedur pengendaliannya, maka selanjutnya adalah mengevaluasi prosedur pengendalian tersebut, mulai dengan cara sistem review atau test of control. Nah, untuk sistem review sendiri, ini dilakukan karena prosedur pengendalian ini sebagai bentuk dari pengendalian internal. Jadi, kalau tadi mesin kasir itu sudah menyimpan uang setiap transaksi hariannya, petugas kasir akan memberikan kepada bagian pimpinan. Nah, itu adalah bentuk prosedur pengendalian yang digunakan untuk mengamankan aset di dalam perusahaan. Nah, ketika di posisi tersebut bisa berhasil atau tidak, maka kita harus melakukan test of control. Yang dimaksud test of controls apa sih? Yaitu kaitannya melihat apakah bentuk pengendalian yang sudah ada itu dilakukan atau belum. Apakah petugas kasir nyaman dengan hal tersebut, ataukah misalnya
pimpinan perusahaan sendiri tidak datang setiap harinya, sehingga mau tidak mau petugas kasir yang harus menanggung resikonya. Nah, kalau seperti ini, resikonya bagaimana yang bisa diatasi oleh bagian pihak kasir maupun bagian pimpinan. Lalu, yang bagian keempat adalah mengevaluasi pengendalian, khususnya untuk di bagian kelemahannya, berkaitan dengan dampak dari dasarnya, waktunya, terus kemudian ada juga untuk perluasan prosedur audit. Jadi, dalam hal ini ketika sudah dilihat adanya kelemahan dalam sebuah pengendalian tersebut, maka yang perlu dilakukan adalah ketika auditor melihat adanya risiko pengendalian yang terlalu tinggi, bisa jadi bukti yang ada itu belum memadai. Maka perlu ditambah lagi buktinya. Nah, ketika ditambah lagi buktinya, pasti ada yang bagian di mana hal ini bisa diterima dan yang tidak. Nah, hal yang bisa diterima untuk penambahan bukti disebut dengan namanya adalah compensation control, di mana hal ini penerimaan di suatu area itu lemah jika dimungkinkan. Jadi, bukti-bukti yang tadinya belum valid terus ada, terus kemudian jadi valid gitu ya. Itu untuk menambah bukti. Tetapi bisa juga ada area yang lain yang menjadi sangat kuat, yang mau tidak mau ini menyebabkan bahwa bukti tersebut itu salah saji. Oleh karena itu, ketika teman-teman melakukan pendekatan audit berbasis risiko, di sini auditor harus jelas mencari baik pelanggaran dan kesalahan yang terjadi, termasuk dengan risiko dan kehancurannya. Karena jika tidak dilakukan identifikasi tersebut, maka dampaknya adalah bagian perusahaan ini mengalami kerugian. Jika misalnya ada kaitannya dengan penghilangan aset, atau misalnya ada beberapa transaksi yang tidak terekam, berarti asetnya juga tidak bertambah. Dari sisi pendapatan tentunya. Terus ada lagi misalnya karyawan yang melakukan kecurangan dengan menggunakan pos dari pihak perusahaan untuk kesenangan pribadinya. Nah, maka di sini juga jadi timbul bahwa adanya pos yang dimiliki oleh perusahaan atau rekening perusahaan itu untuk kegiatan pribadi. Nah, oleh karena itu perlu seorang auditor, khususnya untuk di audit internal pun juga melakukan perencanaan untuk menguji dan mengevaluasi pengendalian internalnya ini sudah baik belum yang dilakukan oleh perusahaan. Bisa melakukan sebagai audit operasional, atau sebagai audit finansial, atau mengaudit sistem informasi yang ada, sampai dengan melakukan investigasi terhadap operasional perusahaan selama ini. Nah, tentunya ketika plannya itu semakin baik, maka bisa dilanjutkan perencanaan audit yang secara berlanjut. Hingga nantinya kalau hasil ini sudah bisa dibilang cukup ataupun memadai, maka bisa dilakukan yang namanya rekomendasi dari Accounting Information System untuk bagian kontrolnya, itu bisa diperbaiki apa tidak. Jadi misalnya kalau SIA-nya ini bermasalah, tidak bisa merekam transaksi bisnis harian setiap harinya, ya bisa kita perbaiki SIA tersebut atau membuat ulang lagi SIA yang sama untuk merekam transaksi dari proses bisnis yang terjadi di perusahaan tersebut. Nah, sebagai ilustrasi saya mau menjelaskan ke teman-teman dari artikel yang berjudul Pengaruh Kesesuaian Kompensasi, Penerapan Sistem Informasi Akuntansi, dan Efektivitas Pengendalian Internal terhadap Kecurangan Akuntansi dengan studi kasus pada Bank Perkreditan Rakyat di Kota Banda Aceh. Nah, ilustrasi ini dibuat oleh Muhammad dan Ridwan tahun 2017. Jadi, ada dua fenomena yang terjadi di sini berdasarkan informasi dari Wilopo tahun 2006, menjelaskan bahwa kecurangan akuntansi yang salah saji itu menimbulkan kecurangan dalam pelaporan keuangan, sehingga ada bagian dari transaksi negatif atau penghapusan penyajian laporan keuangan yang dengan tujuan untuk penyalahgunaan termasuk penggelapan, sehingga nanti akan berdampak kepada pihak eksternal laporan keuangan. Jadi di sini transaksi-transaksi yang jelas membuat negatif
perusahaan itu berdampak pada penipuan kepada pemakai laporan pihak eksternal. Lalu yang kedua, fenomena yang berkaitan dengan kecurangan pada BPR atau Bank Perkreditan Rakyat biasanya berkaitan dengan kurangnya pengawasan secara sistematik dari pimpinan dalam melakukan pemantauan, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan terhadap seluruh proses yang terjadi. Di samping itu, ada juga kesesuaian kompensasi yang biasanya menimbulkan adanya kecurangan di perusahaan, di mana karyawan itu dikompensasi tidak sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan sehingga dia melakukan kecurangan. Nah, di sini ada kasus yang melandasi adanya kejadian di BPR tersebut, yaitu ada penggelapan uang yang pernah dilakukan oleh BPR Nusamba, di mana uang yang dilakukan ini, uang yang digelapkan dari bulan November tahun 2011 hingga Mei 2012 sebesar 115 juta. Nah, hal serupa juga terjadi di BPR Sabe Mesumpe Aceh Utara yang bersumber dari APBK 2007. Diketahui bahwa ada 20 miliar dana pemberdayaan ekonomi rakyat pada bank tersebut untuk warga, tetapi pembagiannya tidak sesuai dengan keputusan pemerintah kabupaten setempat, sehingga akan ada yang namanya kerugian berupa dana kredit fiktif yang dilakukan oleh bank milik pemerintah Kabupaten Aceh Utara tersebut. Ini dari Harian Serambi Indonesia. Oleh karena itu, kita lihat penyebabnya apa sih sebenarnya. Nah, di dalam artikel ini ada dibagi menjadi 3, mulai dari kompensasi, sistem informasi, hingga sampai ke bagian pengendalian internal. Jadi, seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa kompensasi yang tidak tepat atau tidak sesuai dengan keinginan karyawan itu biasanya akan mendorong tekanan atau mendorong karyawan melakukan kecurangan untuk melakukan hal-hal yang tidak diinginkan oleh perusahaan. Nah, oleh karena itu ada juga yang dibutuhkan di sini untuk merekam transaksi sehari-hari, bisa menggunakan sistem informasi akuntansi yang bisa digunakan untuk menghasilkan informasi akuntansi yang tepat waktu, relevan, dapat dipercaya, karena tentunya pembuatan sistem informasi akuntansi ini mengandung unsur-unsur pengendalian. Contohnya, kenapa sih kok harus di dalam penginputan di SIA itu menggunakan yang namanya nomor urut tercetak? Kenapa nggak lompat-lompat aja berdasarkan dari transaksi yang terjadinya? Nah, itu adalah bentuk dari unsur pengendalian di mana transaksi tersebut didasari adanya dari nota yang bernomor urut tercetak, dan kalau dihapus biasanya akan ketahuan karena apa, apakah ada pembelian fiktif atau penjualan fiktif dan sebagainya. Nah, hasil dari artikel ini mengatakan bahwa semakin tinggi pemberian kompensasi kepada pihak karyawan atau yang sesuai dengan pekerjaannya, semakin meminimalisir fraud yang terjadi atau kecurangan. Lalu di sisi lain, adanya teknologi informasi itu jelas berkaitan dengan pengendalian internal. Mengapa? Karena bisa mengantisipasi kecurangan akuntansi yang terjadi, sehingga adanya resiko dari kehilangan data ataupun keamanan data ini bisa terekam dengan baik di dalam teknologi informasi yang digunakan. Di sisi lain, teknologi informasi yang digunakan pun juga bisa digunakan untuk pengamanan baik secara fisik maupun online. Nah, tentunya kalau online ini biasanya kaitannya apakah sistem yang dibuat ini dia bisa diakses sewaktu-waktu oleh pimpinan atau tidak dan sebagainya. Nah, yang terakhir, keefektifan dalam pengendalian internal dalam penelitian ini memberikan indikasi bahwa semakin instansi semakin efektif menurunkan kecenderungan kecurangan akuntansinya yang dilakukan, maka ini berarti semakin bagus pengendalian internal yang dilakukan. Jadi di sini jelas SIA itu bisa berfungsi sebagai alat bantu untuk pengendalian internal, terutama untuk meminimalisir terjadinya fraud.
Sekian penjelasan saya terkait dengan audit berbasis resiko. Jika ada pertanyaan silahkan disampaikan di kolom komen bawah ini dan nantikan video selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa.